kami kembali. Yari-yari. Atmosfer di koridor utama Biro Sihir semakin berat dan mencekam. Di hadapan Mas, Ordermat membetulkan posisi kacamatanya dan bilang, 3 menit, hanya itu yang kuperlukan untuk mengalahkanmu. Sementara itu, Mas Bandetto hanya berdiri tak bergeming, menatapnya dengan raut wajah datar tanpa ekspresi sedikit pun. Pusaran energi sihir dalam bentuk pasir mulai berkumpul di sekitar Kang Orter, yang dimana hal itu menandakan dimulainya eksekusi yang tak terhindarkan. Tanpa memberi waktu sedikit pun bagi Mas untuk bersiap, Orter langsung melepaskan kekuatannya. Dalam sekejap, serangan sihir dahsyat menghantam lantai marmer dengan kecepatan yang tak kasat mata, sehingga lantai koridor Biro Sihir yang kokoh langsung hancur berkeping-keping dan menciptakan sebuah lubang cukup besar. Namun, tepat di saat ledakan sihir pasir itu menghantam tempatnya berdiri, Mas Bandetto sudah tidak berada di sana. Dengan refleks kilat dan kekuatan fisik yang luar biasa, Mas melompat mundur secara presisi. Akan tetapi, saat tubuhnya mendarat, kakinya sudah dicengkram oleh pasirnya Kang Orter. Dan dengan begitu, pergerakan Mas terkunci sepenuhnya. Normalnya, orang akan panik dalam situasi terhimpit tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Mas yang sangat gokil ini. Di balik wajah datarnya, ketenangan Mas tetap tak tergoyahkan. Akan tetapi, serangan Kang Orter tak berhenti sampai di situ saja, di mana pasir yang dikontrolnya dipadatkan hingga tingkat ekstrim, sehingga dapat mengubah butiran halus menjadi senjata mengerikan yang siap melubangi tubuh Mas. Tanpa membuang waktu, Mas menarik kakinya dengan paksa hingga sepatu kanan dan kaos kakinya lepas. Hal itu demi meloloskan diri, dan karena sudah bisa bergerak, Mas sedikit memiringkan kepalanya untuk menghindari sihir pasir Kang Orter yang katanya bisa memotong baja sekalipun. Alhasil, serangan itu meleset dari target dan hanya mengenai pilar batu di belakang Mas. Namun, apakah serangan ini sudah terhenti? Oh, tidak. Dari pilar pasir utama, bercabanglah gelombang-gelombang serangan baru secara mendadak dengan kecepatan tinggi. Bentuknya yang dinamis dan fleksibel, membuat arah serangannya menjadi sangat liar dan tak bisa diprediksi. Di sisi yang lain, Mas masih menatap tajam ke arah lintasan pasir tersebut. Serangan pasir dari Orter yang bertubi-tubi dan tak bisa diprediksi seharusnya sih bisa menghabisi siapapun dalam sekejap. Namun, fisik Mas membuat hal yang dianggap mustahil menjadi mungkin, di mana serat otot tubuh Mas yang telah dilatih secara ekstrim sehingga membuat tubuhnya bisa bergerak dan melompat di udara. Mas menghindari sabetan demi sabetan pasir tajam dengan sangat mudah. Bahkan ketika Mas mengepalkan bogemnya, otot-ototnya berubah menjadi seperti per baja yang ditekan kuat dan mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa masif. Dengan ayunan tangannya, Mas menghantam gelombang pasir yang terus mengejarnya, yang dalam sekejap gelombang pasir itu seketika hancur berhamburan. Jika seseorang memiliki tarikan sisi sebesar 440 kilo, maka pukulan Mas kira-kira akan menghasilkan daya hancur sebesar 2 atau mungkin 3 ton. Mas merasa percaya diri. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan pengguna sihir tingkat atas. Dia yakin otot-otot tubuhnya memang sudah melampaui kekuatan sihir. Di situ dengan kilatan mata yang tajam, Mas menerobos masuk mendekati sosok Kang Orter. Ketika berada tepat di hadapan sang visioner suci, Mas tanpa ragu langsung melancarkan tendangan tinggi memutar ke arah kepala Orter. Namun sebelum tendangan dahsyat itu menyentuh targetnya, dinding pasir yang sangat padat dan tebal muncul secara instan di antara mereka, sehingga menahan benturan dengan sangat sempurna. Orter melirik dengan mata melotot dingin. Dia sama sekali tak tergoyahkan oleh serangan mendadak itu. Sedangkan Mas memasang ekspresi yang tak gentar sedikitpun, meski sudah menyadari serangannya tertahan. Kemudian, MC kita menarik kembali kakinya dan melompat mundur untuk menciptakan jarak aman. Di sisi yang lain, pasir yang melayang di sekitar Orter terus berputar perlahan, membentuk benteng hidup yang tak tertembus. Sembari menatap Mas, Orter bilang, "Kau adalah keanehan dan menyingkirkanmu dari masyarakat. Hal itu akan menguntungkan pihak mayoritas." Sementara itu, Mas hanya diam mendengarkan. Kemudian Orter membenarkan kacamatanya lagi dan melanjutkan ocehannya.
Kau mungkin telah diakui oleh sekolah, tapi jangan harap hal yang sama dari dunia. Diskriminasi hanyalah salah satu jalan bagi yang terkuat untuk bertahan. Kau ada di sisi sejarah yang salah, jadi jangan meminta pihak mayoritas untuk memalingkan pandangan darimu. Mas masih terdiam mendengarkan bacotan pedas dari saudaranya Nobita tersebut. Bukan hanya sampai di situ, Orter masih nyerocos tuh mulutnya. Lihat saja si cebol itu, dia dianggap sebagai budak karena dia ada untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah. Setelah mengatakan itu, sebuah pusaran pasir muncul tepat di bawah kaki 008 dan mengangkat tubuh kecilnya ke atas. Sontak Mas terkejut dan langsung menoleh cepat. Namun, cambuk pasir Orter sudah terlanjur melilit erat leher dan tubuh 008. Kang Orter bilang saat seekor servan bis tak bisa memenuhi tugasnya, maka dia harus dihukum karena itu sudah aturannya. Mas Bandetto, untuk setiap serangan yang kau hindari, si cebol ini akan menderita sebagai gantinya. Ini hanyalah contoh bagaimana kata-kata dan tindakan bodohmu itu mempengaruhi orang lain. Kau harus paham bahwa keberadaanmu itu hanya akan membawa kerugian. Sampai sini kau pahamkan? Pusaran pasir di sekeliling 008 makin erat mengikat dan servan yang tak berdaya itu menatap Mas dengan mata berkaca-kaca. Dia bergumam, jika kau adalah aku dan aku diperintahkan untuk bertarung, aku tak akan mau kalau harus menyakitimu. Air mata menetes dari mata bulat 008. Meski jeratan pasir Orter terus menekan tubuhnya, sang servan berusaha tersenyum dan berteriak sekuat tenaga demi menenangkan Mas. Aku akan baik-baik saja, ucapnya dengan nada terbata-bata. 008 memilih untuk menahan rasa sakit demi tidak menjadi beban bagi Mas. Di sisi yang lain, seolah tak terpengaruh dengan momen emosional tersebut, tanpa ragu Orter mengangkat tongkat sihirnya dan mulai melancarkan serangannya ke arah Mas Bandetto. Kendati begitu, demi melindungi 008 dari jeratan pasir Kang Orter, Mas mengambil keputusan yang tak masuk akal. Dia memilih berdiri di tempatnya dan menerima hantaman keras itu secara langsung. Sontak Orter sedikit tak menduga respon Mas ini. Di lain sisi, saat melihat Mas membiarkan tubuhnya dihantam berulang kali, 008 berteriak panik dengan mata membelalak penuh ketakutan. Mas, jangan! Master Orter akan menghabisimu loh! Sembari mengayunkan tongkat sihirnya, Orter bergumam, aku sudah memahami besar kekuatannya dari kontak tadi, jadi aku hanya harus meningkatkan kecepatan dan berat pasirku. Walau sekuat apapun dia, daging tetaplah daging. Setelah gumaman itu, Orter melepaskan serangan pamungkasnya ke tempat Mas berdiri. Baginya, sehebat apapun pertahanan fisik yang dibangun dengan latihan keras, kemampuan manusia biasa tetap memiliki batas absolut di hadapan sihir tingkat tinggi. Akan tetapi, kemampuan manusia biasa tetap memiliki batas absolut di hadapan sihir tingkat tinggi. Namun, hasilnya tak sesuai ekspektasi. Bukannya jasad Mas yang hancur, di sana hanya tampak sepatu dan jubah yang jatuh melayang ke lantai. Sontak 008 terbelalak heboh memanggil, Mas! Orter yang berdiri tenang memiringkan kepalanya, menyadari ada yang tak beres dengan hasil serangannya. Ini salah, ada yang aneh, ada sepatunya dan sedikit saus merah. Tapi di mana jasadnya? Gumam Orter heran. Tiba-tiba dari atas pilar aula, di situ sudah ada Mas bertengger santai menggunakan singlet dan celana pendeknya. Perlu kalian tahu, MC kita menamai teknik ini dengan sebutan jurus spesial Kawarimi no Jutsu. Di sini 008 sudah menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Mas bisa ada di situ. Jadi tepat saat serangan pasir Orter diluncurkan, dalam waktu kurang dari 1/100 detik, Mas sudah melepas seluruh seragamnya, lalu membiarkan jubah kosongnya menerima hantaman pasir agar terlihat seperti tubuh manusia yang hancur. Dan karena saking cepatnya gerakan Mas, jubah itu bahkan masih mempertahankan bentuk tubuh manusia saat dihantam. Sementara itu, saat Orter menyadari keberadaan Mas, itu sudah terlambat karena Mas sudah melompat dari pilar menuju posisi Orter. Mas berkata, kau kira aku akan menuruti ucapanmu dengan aturan tak adil macam itu? Duar. Dengan mengandalkan momentum itu, Mas melancarkan tendangan tumit berkecepatan tinggi yang menghantam keras pertahanan Orter. Dia menolak tunduk terhadap doktrin sang visioner suci tersebut.